Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu ajaran dari seorang guru. Ya, guru itu fotonya sudah ada di depan teman-teman semuanya. Yes, benar sekali. Orang ini namanya adalah Joe Dispenza, ya. Dia adalah seorang guru yang cukup berpengaruh, ya. Penjelasannya cukup bagus dan terus terang saya belajar banyak sekali dari Joe Dispenza, terutama tentang filosofinya, tentang kegiatannya dia, tentang bagaimana caranya dia menyampaikan sesuatu dan bagaimana dia memiliki suatu guidance, ya, meditasi. Jadi dia punya tutorial untuk meditasi supaya bisa masuk ke dalam zona yang lebih deep. Ya, sebelumnya saya belajar ilmu-ilmu seperti ini dari Greg Braden. Dan pada saat itu saya nggak mengerti apa yang dimaksud dengan Greg Braden, nggak sama sekali mengerti tentang baca bukunya tentang Divine Matrix dan Human Design dan segala macam itu. Agak bingung karena dia basicnya itu lebih ke arah fisika. Setelah itu belajar lagi guru yang namanya Bruce Lipton. Ya benar ya, Bruce Lipton. Dia ahli biologi, baca bukunya The Biology of Belief. Aduh, itu tambah lebih mumet lagi. Ya, ada yang pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Itu Biology of Belief itu bukunya rumit sekali. Padahal ternyata itu nggak rumit. Ketika Anda nonton seminarnya itu ternyata nggak rumit. Ada kok seminarnya di YouTube banyak. Dan kemudian dari kedua orang itu yang bisa menyatukan semuanya itu adalah si Joe Dispenza ini. Karena Joe Dispenza ini menurut saya itu, bagi saya itu ngeklop banget. Oh seperti ini tuh ternyata. Oh seperti ini. Jadi penjelasan dia itu benar-benar melengkapi bagi saya ya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum membaca, mungkin gini, bagi teman-teman yang perjalanannya mungkin nggak sama seperti saya, mungkin bilang buku Joe Dispenza ini biasa-biasa aja. Ya, tapi kalau perjalanannya kurang lebih seperti itu, kenalan dulu dengan Greg Braden, kemudian masuk ke Bruce Lipton, mumet nggak mengerti apa artinya, lalu kemudian bertemu dengan Joe Dispenza, oh jadi kemudian ngerti, oh seperti ini tuh yang dimaksud. Ya, jadi memang pada intinya adalah guru-guru itu semuanya bagus, cuma kadang-kadang kita aja yang untuk menuju ke pemahaman perlu jalur yang memutar-mutar. Ya, but it's okay. Semua itu adalah proses, nikmati aja. Belajar spiritual itu ada pembelajaran sepanjang hidup dan gak ada selesainya, ya. Jadi ya, semua itu ada journey-nya sendiri-sendiri. Oke? Nah, di video kali ini saya akan men-sharingkan sedikit pelajaran tentang Joe Dispenza, ya, nggak belajar yang rumit-rumit. Dan ini sudah pernah saya sharingkan juga sih sebenarnya, hanya untuk mengingat supaya Anda menjadi semakin paham. Oke? Pada dasarnya, tubuh itu dikendalikan oleh pikiran. Oke? Tubuh dikendalikan oleh pikiran. Jadi, tubuh ini kenapa kok mau bergerak seperti itu atau melakukan ini, ya, melakukan rutinitas seperti ini. Misalkan Anda setiap kali habis bangun tidur, apa yang Anda lakukan? Misalkan sehabis bangun tidur, kegiatan pertama saya adalah buka handphone, Pak. Misalkan seperti itu. Lalu kita bertanya, kenapa tubuh mau melakukan itu? Karena buka handphone itu adalah satu paket kegiatan. Karena tangan harus meraih handphone, kemudian tangan harus memencet tombol, memasukkan password, dan kemudian menunjukkan itu ke mata, dan kemudian kita memasukkan informasi ke dalam pikiran. Ya. Lalu pertanyaan sekarang, siapa yang menyuruh tubuh melakukan seperti itu? Kok jalannya seperti otomatis ya, seperti kita tidak sadar. Seperti kita tidak sadar. Yang menyuruh itu adalah pikiran, ya. Yang menyuruh tubuh bergerak itu ada pikiran. Jadi artinya tubuh ini hanya mengikuti perintah dari pikiran, ya. Jadi pikiran inilah yang menggerakkan tubuh. Tubuh tidak akan mungkin bergerak kalau pikiran kita tidak memerintahkan untuk bergerak. Oke? Dan kemudian pikiran ini bekerja berdasarkan apa? Pikiran pun juga nggak bisa sembarangan karena pikiran juga bekerja berdasarkan program, ya. Sebenarnya ini kurang tepat juga, ya sebenarnya. Kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, sebenarnya
Ini pikiran bekerja berdasarkan kesadaran. Ini lebih tepat lagi. Tapi nanti kita akan bahas ini lebih dalam ya. Ya, sebenarnya seperti ini ya, tapi anggaplah kita lupakan sejenak karena rutenya itu sebenarnya ketika kita tidak selalu sadar dengan apa yang kita lakukan, maka ini akan berlangsung secara auto, betul? Secara tidak sadar. Anda ngelamun aja, nyetir mobil nggak bakal nabrak. Betul? Anda ngelamun aja jalan di mall sambil handphonean, Anda nggak bakal nabrak. Kenapa? Karena itu sudah ada program. Karena cara berjalan Anda itu sudah ada program, sudah diprogram semuanya sehingga berlangsung secara auto. Jadi ketika kesadaran Anda tidak terlalu aktif, maka itu akan diambil alih oleh alam bawah sadar Anda. Subconsciousnya akan mengambil alih sehingga semuanya berubah menjadi auto. Nah, sekarang kita nggak membicarakan tentang kesadaran, tapi kita membicarakan tentang programnya ini. Ya, tentang programnya ini. Kita nggak terlalu masuk ke zona spiritual yang terlalu dalam. Kita belajar tentang fungsi dari tubuh, belajar ilmu kedokteran, fungsi dari tubuh. Anggaplah kesadaran itu kita lupakan sejenak ya. Simple, biar supaya memudahkan. Oke? Nah, sekarang program itu apa sih sebenarnya yang dijalankan oleh tubuh? Program itu secara garis besar itu cuma ada dua. Satu adalah program untuk survival dan satu lagi adalah program untuk relax. Ya, relax. Nah, program survival ini adalah program yang memakan energi. Jadi ingat, energi kita misalkan jumlahnya 100 ya, maka kita bisa pakai energi itu, pemanfaatannya itu untuk berbagai macam ya. Itu kita pakai buat survival ataupun kita pakai buat relax. Nanti kita belajar itu. Ya. Nah, yang di survival ini itu biasanya lebih banyak menyedot energi, menghabiskan energi. Ya, kenapa? Karena misalkan kita lagi berjalan dan kemudian kita melihat macan, ya, ada macan di di belakang kita, siap menerkam kita. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita melakukan itu cuma 3 hal. Yang satu adalah fight, ya, kita berani lawan macan itu, atau flight. Flight itu berarti kita diem. Ya, diem itu berarti kita nggak ngapa-ngapain, terpaku, diam. Dan kemudian yang ketiga adalah kita lari, kita run. Ya, kita lari. Nah, apapun pilihan Anda dari ketiga ini, semuanya itu adalah membutuhkan energi, betul? Ya, ketika Anda dalam survival mode, maka apa yang terjadi? Otot-otot dalam tubuh Anda itu akan mendapatkan suplai energi. Jadi ototnya itu akan mengeras, ya, mengkaku, siap untuk dipakai. Entah Anda mau fight, flight, ataupun run. Ya, jadi ototnya itu sudah siap, semua siap tempur. Nah, tubuh sudah menyiapkan itu. Jadi survival mode ini paket hormonnya itu berbeda. Jadi hormon yang berlaku di survival dengan yang di relax itu berbeda. Sampai sini paham ya? Yang di relax itu sifatnya adalah create, yang menciptakan energi. Kenapa menciptakan energi? Karena energi itu tidak dipakai lagi buat kita masuk ke otot, tapi kemudian dipakailah untuk apa? Untuk misalkan mencerna makanan, misalkan. Mencerna makanan. Ya. Kita pakai buat mencerna makanan. Ya. Jadi mencerna makanan itu supaya efisien, semua enzim-enzim pencernaan itu akan berjalan sangat efisien kalau apa? Kalau Anda dalam kondisi relax. Kemudian ini juga dipakai untuk imun. Ya, melawan sel-sel kuman-kuman penyakit yang mau masuk ke dalam tubuh ya, karena udara kita, air kita, makanan yang kita masukkan itu semua pasti akan ada kuman penyakitnya, pasti ada. Ya, pasti ada. Itu tubuh kita sudah dilengkapi dengan sistem imun, artinya dia tuh bisa melawan itu, bisa mengobati diri kita sendiri, ya. Jadi itu bisa kita lakukan ketika apa? Ketika kita dalam kondisi relax, ya, santai, tenang, ya. Dan kemudian kita juga bisa di sini adalah untuk reproduksi, ya, seksual, ya, seksual. Ya, berbicara tentang seksual bukan suatu hal yang tabu. Kenapa? Karena semua manusia itu kepingin untuk mereproduksi dirinya sendiri, ya. Dia ingin beranak pinak untuk melanjutkan generasinya, ya. Jadi seksual pun juga dalam kondisi yang relax. Anda nggak bisa punya keinginan seksual ketika Anda dalam survival mode, ya, paham ya? Jadi hanya dalam kondisi relax Anda bisa melakukan ketiganya ini. Sisanya nggak bisa. Coba kalau nggak percaya seperti ini.
ketika Anda lagi dikejar macan, ya kita lanjut tadi, Anda dikejar macan dalam kondisi emergency, Anda memilih untuk lari, dan ketika lari tiba-tiba di depan Anda ada wanita cantik yang menggoda Anda, misalkan ada laki-laki nih ya, terus menggoda, "Woi, waduh, kamu ganteng sekali," misalkan. Terus kalau perlu si wanita itu cuma pakai bikini aja, misalkan, ya pelan-pelan dia lepas bajunya, pakai bikini aja, terus ketawa-ketawa, manggil-manggil, "Ayo mas, monggo silakan masuk ke rumah." Mungkin Anda nggak akan tertarik di situ. Kenapa? Karena Anda tubuh lagi dalam kondisi survival mode. Ya, survival mode. Jadi itu nggak bakal bisa. Jadi Anda nggak bakal tertarik untuk melakukan atau tertarik untuk melakukan tindakan seksual, ya. Karena dalam kondisi survival nggak akan. Itu hanya akan tertarik ketika Anda lagi kondisi relax. Karena itu sekarang ini, zaman hidup sekarang ini, banyak orang yang mengalami disfungsi seksual. Ya, kenapa? Karena untuk menjadi rileks sekarang ini mahal banget, susah banget, ya. Sulit minta ampun. Apapun keadaan ekonomi Anda, jangan dikira bahwa oh iya Pak, karena saya miskin Pak, saya miskin, banyak utang, banyak problem. Ternyata itu juga tidak absolut benar. Kenapa? Karena orang kaya sekalipun yang rumahnya gedongan, yang rumahnya seperti istana, ternyata juga mengalami hal yang sama, yaitu stres. Ya, stres itu masuk dalam survival mode. Ya, perhatikan di sini stres itu masuk di sini zonanya, ya. Dan ketika Anda stres itu Anda dalam kondisi survival. Nah, ini ada satu penelitian yang menarik, yaitu seorang ahli biologi mengatakan bahwa tidak ada makhluk hidup apapun yang bisa panjang umur dalam kondisi stres yang terlalu banyak. Ya, ketika stres maka hormon stres itu bekerja, dan ketika hormon stres itu terlalu lama berada dalam tubuh Anda, maka yang terjadi adalah itulah yang menimbulkan penyakit. Itulah yang menimbulkan cancer mungkin ya. Ya, karena itu juga ada hubungannya dengan di sini. Ya, karena ketika kita stres maka hormon-hormon yang sistem imun kita pun juga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Ya, paham ya? Dari sini kemudian Anda sekarang mulai sedikit paham, artinya sekarang gimana sih Pak hidup tanpa stres? Apa mungkin dengan kondisi sekarang ya, dengan keadaan kita sekarang, itu untuk menjadi stres itu mudah sekali, dan hampir dikatakan sangat tidak mungkin kalau kita tidak mengalami stres. Ya, itulah poinnya. Ya, poinnya adalah sekarang ini kita satu hari ada 24 jam, betul? Kita dipakai buat tidur aja. Ya, kita udah dipakai buat tidur berapa jam tidur? Ya, biar gampang hitung, tidurnya Pak kebablasan Pak 10 jam misalkan. Oke? Anggaplah tidur Anda kebablasan 10 jam. It's okay. Jadi Anda tersisa 14 jam dengan mata terbuka. Ya, mata terbuka. Ya, kalau Anda tidurnya 8 jam aja Pak, buat 8 jam oke, ya berarti 14 sampai 16 jam, ya. Nah, dari 14 sampai 16 jam ini ada berapa persen yang Anda gunakan untuk waktu untuk stres dan waktu untuk relax? Ini dah pertanyaan yang paling harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Berapa persen? Coba sekarang misalkan apa yang membuat Anda stres? Yang membuat Anda stres misalkan utang Pak. Aduh Pak, utang saya banyak Pak. Ini ditagih Pak, jatuh tempo Pak. Ini udah debt collector datang Pak. Ini waduh stres. Anda stres sekali ya. Makin Anda stres ini makin kecanduan ya. Semakin Anda memberikan atensi pada stres ini, maka Anda semakin kecanduan. Bahkan kalau nggak stres itu malah bingung. Ya, ketika ada teman Anda bilang, "Ayo kita lupakan sejenak, ayo tamasya." Aduh, gak bisa. Seolah-olah stres ini ingin menyita hidup Anda, dan seolah-olah kalau dipikirin itu stres itu akan hilang. Ya, sehingga boleh dikatakan kalau saya ngomong satu hari saya ngomong 80% mikirin stres, ini 20%. Make sense nggak? Berlebihan nggak? Ya, ini kalau saya survei, mungkin angka ini nggak berlebihan, bahkan mungkin kalau bisa ini bisa jadi seperti ini, atau bisa jadi ini seperti ini. Saking parahnya. Betul? Ya, saking parahnya. Jadi setiap hari, bahkan tidur pun Pak. Jadi di sini kan tidurnya 10 jam atau 8 jam ya. 8 jam atau 10 jam, whatever ya. Bahkan tidur pun Pak, itu masih kepikiran Pak. Tidur pun masih nggak enak. Karena apa? Supaya Anda bisa tidur enak, Anda harus masuk dalam zona yang relax. Mulai ketemu linknya.
Ya, ketemu linknya ya. Nah, dari sini Anda bisa menemukan benang merahnya bahwa sekarang ini menjadi relax itu susah sekali. Sulit sekali dengan problem hidup yang kita punya sekarang. Kita lebih mudah untuk menjadi stres ini. Maka apa akibatnya? Akibatnya ya seperti ini tadi, ketika Anda sekarang sudah berada di dalam zona stres terus-menerus, maka akibatnya ini, dan ini itu akan terganggu. Proses pencernaan akan terganggu. Ya tidak heran sekarang orang banyak obesitas. Kemudian karena gagal mencerna itu menimbulkan penyakit juga, ya kan? Dan kemudian imun, ya jelas sistem imun semakin Anda stres, maka sistem imun Anda itu akan semakin menurun, ya, sehingga sekarang bakteri bisa gampang masuk, virus lebih gampang masuk, Anda lebih gampang kena penyakit, ya. Contohnya sederhana aja, kalau ketika kita dulu waktu sekolah mau ujian, perut kita tiba-tiba sakit, panas dingin, keringat malam nggak bisa tidur. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi, sistem imun kita sudah mulai down, ya. Dan kemudian sistem reproduksi. Nah, kalau Anda mau berbisnis sekarang, berbisnislah sistem yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Ya, dokter sekarang kalau Anda mau jadi dokter, masuk jurusan kedokteran yang berurusan dengan reproduksi. Ya, Anda pasti kaya raya. Kenapa? Karena sekarang orang sepertinya gini, aduh Pak, kok sekarang punya anak susah banget ya. Ya, atau kalau enggak, aduh Pak, sekarang kok saya mengalami disfungsi seksual ya. Kok sekarang saya nggak punya mood seksual ya. Kok begini, kok begitu. Kenapa? Karena sekarang sudah sulit sekali Anda untuk menuju relax. Sulit. Anda sudah nggak tahu lagi caranya relax. Anda nggak tahu lagi caranya. Kenapa? Terlalu sering. Bahkan karena ini sudah terlalu sering di sini, ya, terlalu sering di sini, betul? Sekarang Anda lebih mengenal stres daripada relax. Malah aneh Pak, kalau saya ini relax nih, kok kondisi seperti ini kok bisa relax. Ya, bahkan sekarang kita tiba-tiba punya suatu kesimpulan, saya akan bersenang-senang kalau utang saya lunas. Kalau Anda selesai, ya bagaimana Anda bisa selesai? Karena utang itu bisa lunas kalau Anda lagi happy, kan begitu kan? Harusnya kan seperti itu. Oke. Nah, ada satu lagi yang kita bisa pelajarin dari ilmunya si Joe Dispenza di sini, yaitu di sini Anda menjadi semakin sempit. Apa yang Anda lihat nih jadi semakin sempit. Sedangkan kita pada saat kita relax, kita nih melihatnya luas. Ya, kita melihatnya luas. Ini suatu hukum alam, ini udah pasti seperti ini. Ini hukum alam. Ya, kalau nggak percaya, ketika Anda lagi lari dikejar macan, Anda bisa lihat nggak pohon mangga tetangga Anda itu lagi berbuah? Anda bisa lihat nggak ternyata mobilnya tetangga Anda itu baru aja ganti? Nggak bisa lihat, betul? Ya, bisa lihat nggak kalau ternyata istri Pak RT tadi ketemu Anda pakai baju warna merah? Nggak bisa lihat. Kenapa? Karena ketika saya lagi lari dikejar macan, maka pandangan saya menjadi menyempit. Karena saya cuma satu lari, yaitu karena saya dalam stres, maka saya harus mau survival, bertahan hidup. Dan ketika bertahan hidup, saya cuma lari satu. Saya cuma nilainya Nero. Ya, sementara ketika kita relax, santai, ya, misalkan ketika kita lagi minum kopi di pinggir jalan, tiba-tiba lihat, iya cuy, tiba-tiba lihat rumah depan, baru diganti catnya, mobilnya baru, pohon mangganya udah berbuah. Hanya ketika kita relax, maka pikiran kita menjadi meluas. Mendadak kita bisa melihat banyak hal. Betul? Karena itulah ketika Anda stres, ya obatnya adalah kurangi itu. Terlalu berlebihan itu nggak bagus. Kurangi itu. Ketika Anda stres sekarang, maka pikiran Anda pun juga sama polanya, yaitu Nero. Karena itu orang ketika Anda stres, orang depresi, orang cenderung untuk, udah saya nggak punya masa depan. Kenapa orang bisa menyimpulkan seperti itu? Karena pikirannya sudah sempit. Dan itu adalah bagian dari stres. Jadi ketika orang stres ini merasa bahwa semua jalan buntu sudah gak ada jalan. Maka yang diperlukan adalah masuklah ke zona relax sehingga Anda bisa melebar. Jangan-jangan solusi dari problem Anda muncul ketika Anda lagi dalam kondisi relax. Betul? Ya. Jadi ini yang menjadi poin utama dalam setiap kali saya melakukan pelatihan dan segala macam. Kuncinya adalah kita relax. Bagaimana caranya Anda supaya bisa relax? Punya waktu nggak buat relax? Itu loh sebenarnya poin utamanya. Anda harus catat itu. Sempatkan diri, niatkan diri untuk menjadi relax. Biarpun cuma 20 menit, 30 menit, tapi Anda benar-benar relax. Benar-benar Anda itu merasa bahagia. Dan menjadi bahagia itu ternyata simple. Bahwa dalam keadaan apapun Anda itu bisa jadi bahagia.
Bukan berarti terus kemudian Anda harus kaya baru kemudian Anda bahagia. Enggak. Kalau memang itu pendapat Anda benar, maka semua orang kaya bahagia. Faktanya nggak begitu. Orang kaya malah justru makin ruwet hidupnya, malah makin nggak bahagia. Ya, ini yang seringkali kita lihat seringkali kita jadikan acuan karena memang kita ini mencari satu hal yang sulit, mencari satu hal yang nggak ada, satu hal yang simpel itu nggak bakal laku. Ya karena itu kalau mau jual seminar, pamerkan kekayaan. Oh sukses saya nih pakai jam Rolex, rumahnya bagus, mobilnya mobil sport. Nah itu akan lebih menjual, ya. Itu akan lebih menjual. Kenapa? Karena orang berpikir itu bahwa kekayaan itu selalu identik dengan kebahagiaan. Ini akan menjadi topik kita selanjutnya nanti ya. Ya, tetapi sekali lagi pikiran kita itu selalu ekstrim. Ya, sukanya tuh ekstrim. Ya, ini adalah pola lagi deh. Ini adalah program dari pikiran. Kalau nggak percaya, ketika Anda mengatakan bahwa kekayaan itu tidak selalu identik dengan bahagia, maka apa yang muncul dalam pikiran Anda? Oh, berarti kesimpulannya Pak, kita harus miskin Pak biar bahagia. Betul? Ya, jadi Anda tuh ekstrim. Satu titik kaya dan satu titik miskin. Ya, sama. Ternyata miskin pun juga tidak sama dengan bahagia. Nggak bisa pakai menggunakan titik ekstrim. Ketika melihat seperti ini. Oh, Pak, survival mode dengan relax mode. Oh iya, good. Berarti Pak, survival lebih bagus. Relax lebih bagus daripada survival. Berarti kita harus lebih sering relax. Itu namanya ekstrim. Itulah pikiran kita selalu membawa ke titik ekstrim. Kalau kita lihat survival, seolah-olah tadi penjelasan saya mengatakan bahwa wah survival ini jelek Pak. Berarti survival itu jelek. Berarti kita harus lebih banyak relax. No, tidak juga. Orang yang hidupnya relax terus ya juga nggak bermutu Pak. Betul? Orang hidupnya kalau relax terus tiap hari kerjanya cuma santai-santai, ya tiap hari nggak melakukan apapun, nggak ada karya apapun, ya sama juga menderita. Betul? Ya, jadi intinya adalah kita be balance. Survival mode ini dia, stres itu bagus kok buat kita. Betul, kita tuh perlu tantangan supaya otot kita ini bisa terbentuk. Ketika kalau Anda fitness, ya Anda melakukan angkat berat itu merusak otot Pak. Tapi Anda akan mendapatkan otot yang kuat, sama. Ya, jadi problem hidup itu akan membuat Anda menjadi semakin bijak, Anda belajar sesuatu dan segala macam. Yes, benar. Kalau Anda hidup nggak punya problem, hidupnya so far so good, seperti Cinderella, happily ever after, maka nggak ada gunanya lagi Anda hidup, karena nggak ada pelajarannya, selesai. Tetapi sekali lagi, kalau sekarang hidup Anda sekarang stres terus, itu juga nggak bagus, Pak. Karena itu kembali lagi, be balance. Anda menilai segala sesuatu jangan dari titik yang ekstrim. Dan itu wajar, ya setiap kali pikiran membawa Anda ke dalam titik yang ekstrim, selalu ingatkan, ayo kembali. Ya selalu Anda lah yang punya kontrol terhadap pikiran Anda. Anda lah master dari pikiran Anda. Dan pikiran Anda itu hanya sebuah program. Ya kalau Anda nggak menyadari itu, maka Anda akan dibawa berdasarkan program yang sudah tertanam secara otomatis. Ya sama seperti Anda mendengarkan seperti ini, waduh, survival mode itu jelek Pak, relax mode itu bagus. Kalau gitu saya relax terus. Nah, oke, sekarang mulai paham ya. Jadi Anda yang bilang, Miss, kekayaan itu tidak identik dengan kebahagiaan. Contohnya si A, si B, si C, si D. Wah, buktinya orang kaya minum narkoba, orang kaya minum obat tidur. Nah, itu tandanya mereka gak bahagia. Oh, berarti kesimpulannya kekayaan tidak sama dengan bahagia. Kalau begitu kesimpulannya kita miskin aja. Kita gak boleh punya uang. Uang adalah suatu hal yang haram. Itu loh titik ekstrim. Oke? Ya, titik ekstrim ya. Nanti sama juga kalau saya bilang miskin tidak identik dengan bahagia. Orang miskin gak bisa bahagia, gak bisa beli ini, gak bisa beli itu, gak bisa sekolahin anaknya ke luar negeri, gak bisa masukkan orang tuanya ke rumah sakit yang top ketika dia sakit misalkan. Itu menjadikan diri kita menjadi hancur. Ya, miskin berarti tidak bisa bahagia Pak. Berarti kalau gitu kita harus kaya. Nah, maka kemudian kita memuja-muja orang kaya, kemudian kita menyembah-nyembah orang kaya, terus menganggap orang kaya itu sebagai jalan untuk menjadi menjadi bahagia, satu-satunya jalan. Padahal no. Ya, karena itu boleh ikut seminar motivasi, nggak ada yang salah. Mereka tuh memang harus seperti itu. Jadi guru-guru motivasi harus memamerkan kekayaannya dia, dan itu wajar, ya. Tapi kita harus melihat itu sebagai satu titik yang jangan terlalu ekstrim, bahwa semua itu adalah sawang sinawang. Masih ingat ya, bahwa semua itu ya so-so lah. Artinya dalam keadaan miskin, ya saya bisa bahagia, ya bisa sedih. Dalam keadaan kaya pun, saya pun ya juga bisa bahagia, ya juga bisa sedih.
Intinya sama aja, dimanapun Anda berada, kebahagiaan itu asalnya bukan dari apa yang terjadi di luar, tapi kebahagiaan itu berasal dari yang ada di dalam. Masuk akal? Oke, saya rasa udah cukup. Sudah cukup. Jadi pesan moralnya adalah jangan terlalu ekstrim, ya. Dan kemudian yang kedua, kalau Anda sudah terlalu banyak stres, coba Anda niatkan waktu untuk relax, ya. Kasih tubuh Anda untuk relax tanpa sebab, ya. Bahagiakan diri Anda dengan tanpa sebab. Be relax, karena bisa kok. Ya, ketika Anda coba taruh permasalahan Anda sebentar, maka Anda bisa jadi relax dengan mudah. Bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Kalau Anda niat, bisa. Ya, demikian pula sebaliknya, bagi Anda sudah terlalu relax hidupnya, ya mungkin sekarang saatnya Anda berubah pikiran. Ayo coba, yuk kita buat produk. Ayo kita coba buat karya. Pasti akan Anda menemukan sesuatu yang bikin Anda stres, pasti. Coba yuk berbisnis, pasti Anda stres. Ya, coba yuk trading saham. Waduh, itu makin stres lagi. Kalau Anda makin trading saham nggak stres, itu berarti sudah ilmunya tinggi. Ya, jadi kalau Anda merasa hidupnya sudah terlalu rileks dan merasa butuh tantangan, coba deh buka bisnis atau trading saham. Ya, trading forex apalagi. Waduh, kita Anda coba. Kalau Anda nggak stres, berarti memang Anda top, Marco top. Oke? Ya, jadi semuanya itu baik adanya. Sekali lagi, di mode manapun, dua ini adalah program yang memang sudah disediakan oleh alam semesta buat kita. Keduanya sama-sama baik. Jangan memilih, ya. Tinggal kita lihat diri kita kelebihan di mana, kita kurangin. Ya, kita kurang di mana, kita lebihkan. Itu poinnya. Belajar spiritual seperti itu. Be balance. Ketika Anda sudah masuk dalam titik ekstrim, maka kembalikan itu ke dalam titik nolnya. Itu yang disebut dengan titik nol. Ketika Anda melihat semuanya dalam titik nol, maka semuanya itu akan jadi lebih mudah, lebih bagus. Dan everything memang semuanya itu all is well. Semuanya itu memang sudah baik adanya. Oke? Semoga video ini bisa memberikan masukan. Jangan lupa dicatat pelajarannya, ya, supaya Anda tidak lupa. Karena saya yakin Anda juga nggak bakal mungkin lihat video ini berulang kali, kan? Ya, lebih baik Anda melihat catatan Anda berulang kali. That's it. Itu lebih bagus, ya. Terima kasih. Apabila Anda suka dengan video ini, Anda boleh like, ya, Anda juga boleh komen, Anda juga boleh subscribe, boleh lah. Anda mau memberikan sesuatu buat saya pun juga ada di kolom komennya. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you. Bye.